Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Abdul Muiz dalam video Angga Suara Channel. Nah, pada video kali ini saya akan mendiskusikan tema yang terkait dengan bagaimana lembaga pendidikan swasta atau madrasah atau sekolah swasta itu berusaha untuk bertahan sehingga eksistensinya itu tetap ada, atau madrasah ini tetap eksis di tengah-tengah kompetensi dengan sekolah-sekolah yang lain seperti itu. Nah, sebagaimana yang bisa kita lihat, apalagi yang di daerah pelosok atau di daerah pedesaan, madrasah yang ada di situ, apalagi yang madrasah swasta atau sekolah swasta, itu sulit sekali untuk memajukan atau untuk meningkatkan lembaga pendidikannya, kecuali memang ada cara-cara kreatif atau ada strategi pengelolaan lembaga pendidikan yang kreatif yang dikelola oleh personalia lembaga pendidikan swasta itu, sehingga pendidikan swasta yang ada di pedesaan itu bisa survive. Nah, maka pada video ini saya akan mendiskusikan bagaimana cara atau bagaimana strategi madrasah agar supaya madrasah atau sekolah tersebut bisa bertahan di tengah-tengah persaingan, bahkan dengan segala keterbatasan sumber daya yang ada. Yang pertama sebenarnya yang perlu dipahami oleh personalia baik itu di madrasah maupun di sekolah, baik itu praktisi pendidikan maupun akademisi pendidikan, ketika misalnya ingin merumuskan strategi atau manajemen pendidikan untuk membangun sekolah yang baik begitu. Nah, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana sebenarnya siswa ini berinteraksi dengan masyarakatnya, atau seperti apa lingkungan yang kemudian ditinggali oleh siswa atau peserta didik yang sekolah di madrasah itu, seperti itu. Atau bagaimana madrasah ini bisa memahami lingkungan yang ada di sekitarnya. Nah, itu dulu yang perlu dipahami oleh lembaga pendidikan madrasah maupun sekolah. Nah, dalam hal ini lembaga pendidikan itu juga perlu memperhatikan di mana siswa ini tinggal atau di mana peserta didik ini tinggal, seperti itu, dan lingkungan seperti apa yang berada di sekitarnya. Nah, sehingga kemudian ketika lembaga pendidikan atau sekolah atau madrasah ini mampu menganalisa di tempat atau lingkungan di mana siswa ini tinggal, seperti itu, madrasah ini mampu merumuskan semacam strategi begitu ya, agar supaya siswa ini dapat terbantu begitu dalam interaksinya dengan lingkungannya. Jadi ketika siswa ini kembali kepada lingkungan sekitarnya gitu, siswa ini tidak terasing dengan lingkungannya, seperti itu. Jadi siswa ini malah berinteraksi dengan lingkungannya dan kemudian memberi sudut pandang yang baru kepada lingkungannya, sehingga membuat perubahan-perubahan yang positif terhadap lingkungan tempat tinggal siswa ini. Nah, ini yang harus dilakukan oleh madrasah maupun sekolah. Jadi bagaimana agar supaya siswa itu ketika dia berada di lingkungan sekitar gitu, berada atau dalam tanda kutip ketika dia berada di dalam dunia ini begitu, nah siswa ini dia bisa berkontribusi terhadap perubahan-perubahan yang ada di dunia ini. Jadi bukan hanya sebatas pasif saja begitu, tapi malah berkontribusi besar terhadap dunia ini. Jadi kalau mau jujur, kita bisa melihat realitas lembaga pendidikan kita hari ini begitu ya, mengukur kualitas lulusan atau kualitas siswa itu hanya diukur dari aspek kognitif saja, seperti itu. Jadi ketika siswa itu cerdas secara intelektual misalkan, atau siswa itu mampu berbahasa Inggris yang baik, atau mampu menghitung atau mampu menghafal rumus-rumus matematika yang baik, seperti itu, maka siswa itu adalah siswa yang berprestasi. Nah, kalau di madrasah mungkin siswa yang bisa diukur kualitasnya itu adalah siswa yang intelektualnya bagus dan spiritualitasnya bagus dan pemahaman agamanya juga bagus begitu. Jadi menguasai pengetahuan agama yang baik dan juga menguasai pengetahuan umum yang baik. Nah, itu kan kalau di madrasah itu diajarkan mata pelajaran agama dan mata pelajaran umum. Nah, biasanya kalau siswa yang baik itu atau santri yang baik itu diukur dari santri yang mampu menghafal rumus-rumus matematika, mampu menguasai bahasa, sekaligus juga mampu menguasai pengetahuan agama. Nah, tapi pengukuran misalkan ketika setelah lulus dari suatu lembaga pendidikan, baik itu lembaga pendidikan sekolah maupun madrasah, apakah siswa itu kemudian mampu berkontribusi terhadap kehidupan di dunia luar sana, itu kemudian belum menjadi ukuran yang pokok di dalam lembaga pendidikan. Nah, jadi dalam hal ini lembaga pendidikan kita itu masih cenderung mengukur siswa itu cerdas dalam arti ketika dia di luar sana
itu cenderung menjadi subjek saja, menjadi objek. Nah, menjadi objek ini misalnya begini, biasanya kan diajarkan di sekolah-sekolah, siswa itu harus mampu beradaptasi dengan lingkungan. Di era revolusi industri misalkan, terus di era digital, maka ketika lulus dari lembaga pendidikan, maka siswa itu harus mampu menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan realitas dunia, perkembangan dunia hari ini, di mana perkembangan dunia hari ini diwarnai dengan digitalisme, terus teknologi informasi dan komunikasi dan seterusnya. Maka siswa itu harus mampu menyesuaikan diri dengan realitas itu, begitu. Nah, itu sebenarnya menurut saya siswa itu sedang diajarkan hanya sekedar sebagai objek saja. Jadi siswa itu hanya sekedar menerima apa yang terjadi begitu di dunia ini, lalu kemudian mengikuti arus gitu. Jadi mengikuti arus apa yang sedang terjadi seperti itu. Nah, jadi siswa itu tidak diajarkan untuk menjadi aktor. Kondisi perubahan zaman yang sedemikian masif, digitalisme dan teknologi informasi yang sedemikian memamah biak begitu. Ketika siswa hanya diajarkan misalkan mengikuti arus atau menyesuaikan diri dengan lingkungan, itu sebetulnya kita sedang mengajarkan siswa itu untuk kalah dengan kondisi zaman ini seperti itu. Kita sebenarnya sedang mengajarkan siswa untuk menerima saja kekalahan-kekalahan kita seperti itu. Nah, tetapi secara kontinu seperti itu, secara terus-menerus kita harus mengajarkan siswa itu agar supaya menjadi aktor di dalam perubahan dunia ini. Jadi siswa itu harus mampu berkontribusi di dalam dunia ini. Nah, ini sebenarnya apa yang saya sampaikan ini juga berdasarkan realitas historis dunia ini ya. Karena sebenarnya kalau kita melihat perkembangan dunia itu juga dibentuk oleh kreativitas seperti itu. Apa yang kita lihat hari ini itu dibentuk oleh sejarah-sejarah masa lalu yang diwarnai oleh kreativitas seperti itu. Nah, mungkin kita tidak akan menemukan, kita tidak misalkan bisa bisa berdiskusi lewat YouTube seperti ini atau berdiskusi lewat teknologi-teknologi virtual kalau tidak ada temuan-temuan digital di periode-periode sebelumnya. Nah, artinya apa yang terjadi sekarang ini itu adalah realitas kreativitas yang telah dihasilkan oleh para ilmuwan-ilmuwan terdahulu seperti itu. Kita kalau membaca bukunya Yuval Noah Harari misalnya yang membahas tentang Homo Deus maupun Sapiens ya. Nah, di bukunya Yuval Noah Harari itu khususnya yang membahas tentang Sapiens ya. Di situ dibahas tentang bagaimana dunia ini atau bagaimana realitas dunia ini itu sebenarnya diwujudkan oleh kreativitas seperti itu. Nah, kreativitas ini contohnya misalnya kita bisa melihat pada masyarakat terdahulu ya, pada penduduk atau pada manusia terdahulu di awal-awal kehidupan, katakanlah seperti itu. Masyarakat terdahulu itu kan hidup dari memburu dan mengumpulkan makanan gitu. Nah, jadi mereka dahulu itu mencari makanan dengan berburu menggunakan batu. Lalu kemudian sesudah itu terjadi revolusi kognitif. Nah, revolusi kognitif ini adalah revolusi pertama kali manusia ketika manusia menggunakan intelektualitasnya, ketika manusia menggunakan kreativitasnya. Nah, manusia menggunakan bentuk kreativitas yang digunakan oleh manusia ini. Jadi yang pertama manusia berburu menggunakan batu. Lalu kemudian manusia mulai menciptakan alat berburu seperti tombak, terus panah, pedang, dan seterusnya. Nah, itu adalah revolusi kognitif pertama di mana manusia mulai membentuk suatu kreativitas di dalam pikirannya untuk menciptakan sesuatu seperti itu. Nah, itu awal manusia menciptakan kreativitas di dalam dirinya. Nah, maka kita kenalkan kita melihat ada tombak, pada zaman dulu itu ada tombak, ada anak panah, itu adalah alat-alat berburu yang sebenarnya dilahirkan dari kreativitas, seperti itu kan. Nah, lalu kemudian mulai berkembang lagi menjadi revolusi pertanian. Selengkapnya silakan dibaca di bukunya Harari itu yang berjudul Sapiens. Nah, jadi revolusi pertanian ini di mana manusia yang mulai menempati suatu daerah, lalu kemudian mulai bercocok tanam dan membangun suatu komunitas. Nah, jadi disitulah suku-suku itu mulai tercipta. Jadi masyarakat mulai tercipta seperti itu, kelompok-kelompok masyarakat mulai terwujud. Lalu kemudian seiring perkembangan zaman itu terjadi renaissance di Eropa, di mana Eropa itu kemudian mulai mengapresiasi ilmu pengetahuan sehingga mulai lahir atau bermunculan banyak sekali seniman dan para ilmuwan yang kemudian sangat prestisius begitu ya, sehingga ide-ide mereka itu banyak dijadikan rujukan bagi para filsuf maupun bahkan para teknokrat barat yang kemudian membangun negaranya gitu ya.
Nah, jadi di zaman Renaissance itu pemikiran-pemikiran di zaman Renaissance itu banyak dijadikan rujukan bagi para ilmuwan dan juga para seniman gitu ya. Di sana ada, kalau para seniman itu ada Michelangelo, terus ada Leonardo da Vinci seperti itu. Dan bahkan di zaman itu, di zaman Renaissance itu banyak sekali ilmuwan yang memiliki disiplin ilmu yang banyak begitu. Seperti Leonardo da Vinci itu yang melukis lukisan Mona Lisa itu, beliau juga sebenarnya adalah ahli fisik. Lalu diikuti dengan revolusi industri yang ditandai dengan ditemukannya mesin uap begitu oleh Isaac Newton. Juga lahirnya para filsuf-filsuf, para matematikawan seperti René Descartes yang seorang filsuf yang juga sekaligus ahli matematika gitu ya. Spinoza dan seterusnya. Itu adalah para ilmuwan yang lahir di zaman revolusi industri ya. Dan sekarang ini yang kita kenal dengan revolusi industri 4.0 atau revolusi industri 4.0, di mana ditandai dengan digitalisme, perkembangan teknologi informasi, dan artificial intelligence yang semakin masif seperti itu. Nah, semua itu terjadi karena kreativitas manusia. Karena ada manusia atau tokoh-tokoh seperti itu yang kemudian menjadi aktor di dalam merubah dunia gitu ya. Jadi apa yang kita lihat hari ini sebenarnya adalah keterlibatan dari aktor-aktor yang cerdas pada waktu itu, ya, pada zaman sebelumnya itu, yang kemudian menciptakan temuan-temuan yang brilian sehingga membentuk sejarah dunia ini yang kita lihat sekarang ini gitu. Nah, harusnya lembaga pendidikan itu perlu mengajarkan hal-hal seperti itu kepada para siswa, baik itu lembaga pendidikan sekolah maupun madrasah. Dan lembaga pendidikan sekolah maupun madrasah itu adalah lembaga pendidikan yang sangat urgen, yang sangat penting di dalam menciptakan manusia-manusia atau lulusan-lulusan yang berkualitas dan mampu menjadi aktor untuk berkontribusi di dalam realitas dunia ini yang semakin berubah seperti itu. Nah, kita kembali kepada bagaimana sekolah atau madrasah itu agar supaya dapat survive begitu ya di tengah-tengah kompetisi begitu. Jadi hari ini lembaga pendidikan khususnya yang negeri itu, kita tahu bersama bahwa lembaga pendidikan negeri itu adalah lembaga pendidikan yang maju, karena dapat dikatakan maju seperti itu karena berada di bawah naungan langsung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun Kementerian Agama. Kalau madrasah itu di bawah naungan Kementerian Agama. Kalau lembaga pendidikan umum di bawah naungan Kemendikbud seperti itu ya. Nah, jadi kalau statusnya negeri biasanya itu aman-aman saja begitu. Nah, tapi kalau statusnya swasta ini yang yang perlu dikhawatirkan seperti itu, karena sekolah swasta ini harus mampu survive begitu di tengah-tengah kompetisi yang ada seperti itu. Bahkan semakin berkurangnya sumber daya manusia, atau bahkan semakin kurangnya sumber daya yang ada di madrasah swasta, itu dia semakin dituntut untuk bagaimana supaya madrasah itu bisa survive begitu ya di tengah-tengah kekurangan sumber daya itu yang ada di madrasah atau sekolah itu gitu. Nah, jadi salah satu contoh yang menarik gitu ya, jadi bisa dibaca di dalam penelitian saya itu, saya mendiskusikan tentang bagaimana madrasah atau pondok pesantren begitu ya, itu kemudian dapat bertahan di tengah masyarakat pedesaan, di tengah masyarakat pesisir begitu, yang notabene lingkungan masyarakat pesisir ini kita ketahui bersama adalah lingkungan yang keras. Terus tata bahasanya juga menyesuaikan dengan konteks masyarakat pesisir yang notabene adalah cara berbahasanya itu cenderung keras begitu, karena mungkin berada di daerah pesisir seperti itu ya. Nah, tapi pesantren yang berada di situ itu mampu bertahan, bahkan bisa maju di tengah-tengah kondisi sosial yang kalau mau dibilang itu tidak mendukung seperti itu. Nah, bagaimana caranya pesantren atau lembaga pendidikan itu dapat bertahan bahkan di tengah-tengah kondisi lingkungan yang kurang mendukung seperti itu? Nah, salah satu rahasia begitu ya yang membuat madrasah swasta ini bisa bertahan bahkan semakin maju, itu karena madrasah ini mampu mengajarkan para siswanya atau para santrinya itu bisa menjadi subjek di dalam lingkungannya atau di tengah-tengah lingkungannya. Jadi ketika siswa ini berinteraksi dengan lingkungannya, siswa ini dididik untuk menjadi subjek atau menjadi subjek, bukan sekedar objek yang sebagaimana yang saya katakan di awal-awal tadi gitu, yang menjadi orang yang atau individu yang hanya
mengikuti perkembangan zaman saja begitu, tetapi tidak berkontribusi terhadap perubahan-perubahan yang terjadi seperti itu. Nah, jadi siswa ini diajarkan untuk menjadi aktor di dalam di tengah-tengah lingkungannya, dan dia diajarkan untuk bagaimana supaya bisa berkontribusi terhadap lingkungan seperti itu. Nah, sehingga masyarakat di sekitar itu senang seperti itu. Jadi misalnya masyarakat di sekitarnya itu kan dilihat dulu kebutuhannya. Nah, salah satu kebutuhan mendasar yang ada di masyarakat itu kekurangan pemangku agama seperti itu ya. Jadi kekurangan kalau dalam bahasa Mongol itu jiu. Jiu itu tokoh agama yang biasa memimpin fardu kifayah. Jadi kalau ada jenazah atau ada mayat yang ingin dimandikan, itu kan orang yang memandikan terus mendoakan jenazah itu kan stoknya di kampung itu kurang. Nah, maka dengan adanya MTS ini atau pesantren ini, ketika mereka melihat kebutuhan masyarakat berupa JIO itu, MTS ini kemudian berusaha untuk mengadakan JIO itu. Jadi siswa ini kemudian dikader untuk menjadi JIO atau menjadi tokoh seperti itu yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, cara-cara seperti ini yang diterapkan oleh madrasah gitu ya, sehingga madrasah itu mampu bertahan, dan bahkan sekarang madrasah itu sangat didukung oleh masyarakat seperti itu. Nah, jadi harusnya begitu yang harus diterapkan oleh lembaga pendidikan madrasah maupun sekolah gitu ya. Jadi bagaimana lembaga pendidikan itu melihat permasalahan yang ada di lingkungan, lalu mendidik atau mengkader siswanya untuk memecahkan masalah-masalah yang terjadi di lingkungan sekitar mereka seperti itu. Nah, sehingga mereka itu bisa menjadi aktor, bisa menjadi orang yang kemudian mampu berkontribusi di dalam lingkungannya seperti itu. Jadi bukan hanya sekedar menyesuaikan diri, tetapi sebaliknya malah menjadi aktor untuk perubahan lingkungan seperti itu. Nah, jadi dengan begitu, manajemen kesiswaan, itu pengertian manajemen kesiswaan yang sering kita dengar itu tentang pengelolaan, terkait dengan bagaimana mengelola siswa, bagaimana mengadministrasi siswa, itu bukan hanya sekedar kegiatan-kegiatan, misalnya mencatat peserta didik saja begitu, atau mengadministrasi siswa seperti itu. Nah, tetapi manajemen kesiswaan ini meliputi spektrum yang lebih luas gitu. Nah, jadi bagaimana guru, kepala sekolah, termasuk juga tenaga kependidikan, itu kemudian merumuskan satu format manajemen, di mana format manajemen ini dapat menciptakan siswa itu agar supaya ketika dia lulus dari sekolah, dia mampu menjadi subjek, mampu menjadi aktor di dalam perubahan-perubahan lingkungannya seperti itu. Jadi bukan hanya sekedar pasif terhadap lingkungan, tetapi siswa ini proaktif, begitu aktif di dalam perubahan-perubahan lingkungan. Bahkan siswa ini dapat menjadi aktor ketika lingkungannya itu bermasalah gitu. Jadi siswa ini juga menjadi problem solving begitu ya, problem solver terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi di lingkungannya. Nah, harusnya ini yang diajarkan oleh lembaga pendidikan, baik itu sekolah ataupun madrasah, agar supaya madrasah atau sekolah atau lembaga pendidikannya itu bisa bertahan dan bisa survive, bahkan bisa bersaing dengan sekolah-sekolah negeri yang maju sekalipun. Seperti itu. Baik, itu dulu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menyimak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Abdul Muiz. Kita ketemu lagi pada video-video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.